Halo semuanya, kita balik lagi ke Trading Battle season pertama. Sekarang kita udah masuk episode yang kelima. Dan episode kelima ini agak spesial ya, karena kita nggak lewat Zoom. Kebetulan Arvin lagi main ke Jakarta, jadi gue bisa langsung lihat porto dia gimana. Dan juga bisa langsung lihat ya, porto gue isinya gimana sama watches saham yang lagi kita pantau. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, so teman-teman mungkin di sini udah tahu ya kalau IHSG itu bener-bener kencang banget ya. Bahkan sebenarnya prediksi gua tuh bisa 7.200-an tuh di tahun ini udah cukup oke. Tapi bahkan di bulan Maret, April gini tuh udah deket-deket 7.200. Sebenarnya kita juga udah update ya beberapa waktu lalu tentang flow asing yang terus-terusan masuk ke IHSG. Arvin waktu juga udah pernah share pandangannya. Nah sekarang gua mau nanya nih, kira-kira di kondisi kayak gini, saat asing masih masuk, IHSG all time high terus, itu kira-kira strategi investor atau trader itu sebaiknya seperti apa? Apakah jaga cash karena takut akan turun, atau malah sebaiknya kita ngikutin aja kenaikannya, ya ntar sampai berapa, ya kita ikutin aja, baru ntar pas mulai ada tanda-tanda turun, baru kita jual. Nah, di sini gue mau tanya sama Arvin, gimana menurut lo nih? Oke, kalau gue pribadi, gue ngelihat nih IHSG kan kencang banget nih, sudah sampai level 7.200. Nah, sebenarnya gue dari level IHSG 7.000 sampai 7.100 itu gue sudah mulai ngurangin blue chip tuh. Nah, karena memang meskipun foreign flow-nya kencang, secara historical memang bulan Mei itu selalu bulan yang tidak terlalu baik untuk IHSG. Yang ada yang namanya sell in May and go away. So, kita lebih baik better jaga-jaga cash atau kita main di second liner atau third liner. Biasanya kan cara mainnya seperti itu dan melihat sektor-sektor mana yang lebih potensial. Jadi ya untuk sekarang gue mungkin akan jaga-jaga gitu ya, jaga-jaga cash dan lebih selektif lagi dalam memilih saham-saham yang gue masukin. Oke, jadi benar-benar kalau misalkan lihat kondisi kayak gini mungkin ada strategi yang cukup bagus kalau misalkan kita switching ke second liner atau third liner. Plus ditambah lagi kalau misalkan sahamnya itu lagi ada di sektor yang benar gitu ya. Ya. Menurut lo lagi apa nih yang panas nih? Sekarang yang lagi panas pasti hubungannya dengan mining ya. Kemarin Rusia sama Ukraina masih perang, ternyata harga komoditasnya naik. Terus terakhir mengenai ban Eropa ya terhadap coal itu yang juga menyebabkan harga coal itu ikut naik juga. Nah, jadi ya sementara ya kalau teman-teman yang megangnya komoditas-komoditas mungkin sekarang baru merasakan cuannya gitu ya. Kemarin sempat turun dulu koreksi, sekarang udah nge-base baru naik. Nah, ini kesempatan untuk naik ini, kita ambil kesempatan itu. Oke, jadi benar-benar sekarang fokusnya ke sektor tertentu ya yang memang ada cerita makronya. Ya karena menurut gua harga itu naik akan beriringan sama fundamental gitu. Jadi ketika mungkin kalau teman-teman tahu kontrak future naik itu pasti akan earningsnya jadi bagus gitu. So valuasi dari perusahaan-perusahaan itu akan naik juga. Jadi jangan terlalu mikir oh harganya udah mahal. Sebenarnya itu bisa lebih mahal lagi. Kayak mungkin contohnya ADMR lah ya. Ya, betul. Ya ADMR orang kan pikir 1.200, 1.400 udah tinggi gitu kan. Iya, ternyata masih bisa 2.800. Iya, ternyata bisa 2.800 atau mungkin ntar bisa 3.000-an kan. Nggak tahu, kita nggak tahu juga gitu. Jadi selama flow-nya masih masuk, ya itu yang harus kita pegang gitu. Karena balik lagi yang bisa naikin harga ya flow itu kan. Ya, betul. Selama flow-nya masih ada ya potensial banget gitu ya, harga bergerak naik-naik terus gitu. Meskipun fundamentalnya mungkin belum ngikutin atau mungkin fundamentalnya memang belum ada. Tetapi ke depannya kita bisa ngelihat kalau ternyata ada cerita-cerita kan news baru keluar terakhir. Nah, itu sih. Kita mungkin lihat ADMR ada akumulasi, tapi kan kita nggak pernah tahu akumulasinya ini kenapa foreign ngambil terus dan sebagainya. Ini kan kita nggak pernah tahu. Tapi nanti di depan kita baru tahu, oh ternyata foreign ngambil ini tuh buat ini loh. Oke. Nah terus ada satu pertanyaan lagi yang menarik yang sempat disinggung juga sama Arvin ya. Nanti mungkin gua akan jadiin thumbnail biar clickbait. Gimana menurut lo sell in May and go away? Tahun ini kejadian nggak? Probably kejadian, tetap akan kejadian menurut gua ya. Karena memang IHSG-nya kan udah kenceng banget dan kalau kita bilang secara siklus memang itu yang kejadian. Dan kalau kita bilang kan proyeksi koreksi itu bisa sampai ke 6.700 kan. Kalau kita hitung dari kenaikannya mungkin bisa sampai 6.700. Itu mungkin will be the lowest ya. The lowest. Jadi ya kita daripada kita berasumsi mending kita menjaga-jaga diri, siapa tahu dia ke sana. Kalau misalkan April ini memang jadi peak, ya gua sama Arvin sih kayaknya nggak heran gitu ya. Karena memang secara statistik gitu. Kita kan orang teknikal, percaya statistik bakal berulang gitu ya. Iya, betul. Gitu. So, teman-teman bisa pantau lagi ya saham-sahamnya. Dan kayak latar belakang kita saat ini hijau-hijau semua. Ini ada alasannya ya, karena memang porto kita berdua ternyata lagi hijau kali ini. Akhirnya ya setelah 5 episode, porto kita berdua di posisi plus akhirnya. Betul. Ya, setelah sempat ganti-gantian, gue hijau, Arvin merah, terus Arvin merah, gue hijau gitu ganti-gantian. Nah, sekarang keduanya lagi hijau nih. Dan gue lihat, gue ngintip sih portonya dia ada switching yang bener-bener
brutal ya. Malah hampir semuanya tuh kayak temanya tuh mirip sekarang. Betul. Ya gimana kalau lu share duluan nih, kira-kira porto lu sekarang kondisinya gimana? Oke, sekarang gua share ya porto gua ya. Seperti teman-teman ngikutin yang episode lalu, porto gua ini berdarah-darah di waktu kemarin. Minusnya hampir 4% lah, 3,9%. Nah, sekarang gue berusaha untuk membalikan turnaround story itu. Jadi gue mencoba mengembalikan. Nah, jadi sekarang porto gue itu sekarang ada di level plus 2,76%. Artinya kalau kita hitung dari minus 3% ke plus 2,76%, artinya ada gain sekitar 5%. Tentu kita dalam trading kan belajar dari kesalahan. Mungkin kita ada yang salah di sini, ngambil salah entry point, ternyata stop loss-nya kejauhan dan sebagainya. Akhirnya gue memutuskan untuk menjadi lebih konservatif. Jadi gue nggak langsung hajar, tapi gue akan ngelihat support mana, dan gue benar-benar disiplin, benar-benar bagi. Nah, jadi ternyata itu membuahkan hasil ternyata. So sekarang total investasi gue sekarang itu di 7,778.500, which is ya kalau kita bilang 77% ya. Nah, sementara dengan cashnya itu di sekitar 2,498, hampir 2,5. Ya. Jadi kira-kira itu setara dengan 10.276.000. 10.276.000. Ya, berarti 2,76%. Oke, plus 2,76%. Ya. Jadi sebenarnya saham-saham apa yang membantu gua untuk menjadi turnaround? Bisa recover segitu banyak tuh seminggu ini. Bisa recover segitu banyak. Nah, satu adalah gua pegang Antam, lalu gua pegang BBHI, pegang Becap, gua pegang Doit, Modern Land, dan MPPA. Ada lagi sebenarnya 2 saham lagi, yaitu Toba dan Goscom. Nah, sekarang tinggal gua gimana caranya maintain dan ngatur strategi, taking profitnya di mana, floating profitnya di mana, supaya gua tahu nih, ini udah titik maksimal untuk gua. Oke. Berarti bener-bener ya, nggak ada yang nggak mungkin sih. Sebenarnya kalau misalnya kita pilih di sektor yang pas, ya udah kita kesana aja gitu kan. Iya, betul. Flow-nya lagi kesana. Ya tadi kan lihat banyak banget commodity related ya. Iya, dan kebetulan memang secara pattern itu semuanya rata-rata bagus. Ya. Dan flow-nya juga memang ada kesana. Ya sudah, kita masuk karena berdasarkan pertimbangan itu. Oke, mantap banget. Nah, teman-teman yang mau ngikutin perkembangan portofolionya Arvin ya, nanti dia juga bakal share trading plan gitu ya, atau mungkin take profit ini, keluar ini, beli ini di Instagramnya Arvin. Ya. @arvinhonami. Ya. Jadi buat yang teman-teman yang mau ngikutin, langsung aja di follow ya Instagramnya, gua taruh linknya di kolom deskripsi. Mungkin gue akan share juga sedikit, gue akan tampilin juga ya screenshotnya di pinggir sini, dan sekarang ini kondisi portofolio gue itu kurang lebih ada sekitar 10,2 sekian, ya artinya floating profit juga 2%-an. Isi sahamnya apa aja? Oke, isinya sebenarnya nggak jauh beda sama minggu lalu. Isinya itu gue pegang BBRI masih, ya dividen ada masuk juga, terus gue pegang BRPT masih juga, itu kemarin udah sempet cuan tapi balik lagi ya, tapi karena belum kena stop loss ya udahlah gue pegang dulu. Terus ada Demas ya, terus ada LSIP ya, LSIP masih floating profit, sama ada BABP. Ini juga gue baru masuk 1 juta ya, kan gue budgetnya maksimal 2 juta, baru masuk setengah, dan sekarang lagi kondisi floating loss. Nah, jadi sekarang kondisinya gitu, sekarang kita berdua kondisinya floating profit, dan sekarang pertanyaannya, kira-kira saham apa nih yang menarik seminggu atau 2 minggu ke depan untuk swing? MTD polanya menarik dan akumulasinya menarik, membentuk sebuah pattern yang namanya inverted head and shoulder, dan itu di bawah itu adalah salah satu pola reversal untuk menuju ke atas lagi. Oke, nice, menarik. Itu bisa diperhatiin ya berarti ya. Kalau dari gua, yang pertama itu gua pantau ada BEP. Gua lihat mulai ada di bawah sini, mulai ada akumulasi 3 hari terakhir. Dari video ini dibuat tanggal 10. Ya berarti Jumat, Kamis, sama Rabu kemarin itu ada akumulasi yang lumayan oke. Ya memang ada beberapa teman-teman yang mau nunggu konfirmasi, nunggu dia swing low dulu, nggak bikin lower low baru masuk, itu nggak apa-apa. Itu boleh juga, tapi gue juga masih perhatiin si BEP sini. Terus ada satu lagi Excel. Ya Excel ini juga turunnya udah lumayan dalam ya, apalagi kita lihat ada friend yang mulai recover. Menurut gua sih, kalau misalkan friend selama ini dikait-kaitkan sama Excel, most likely dalam waktu dekat ini akan ada sentimen yang cukup oke juga ke Excel. Tapi ingat ya, perhatian aja, Excel ini lagi ada di area support kuat. Jadi kalau misalkan dia jebol, ya udah langsung buang aja. Karena kalau support kuat jebol itu biasanya dropnya akan langsung tinggi kan, akan langsung deras gitu guyurannya. Karena semua orang menganggap itu level yang penting. Jadi mungkin gitu aja kali ya update kita kali ini. Dan pastinya kalau teman-teman mau download Ajaib, langsung aja ya download di Play Store ataupun App Store. Itu daftarnya cepat banget. Jangan lupa ikutin juga event yang dikadain Ajaib. Itu mereka sering banget kasih hadiah. Kalian bisa langsung aja pantauin Instagramnya @ajaib_investasi. Oke Vin, thank you banget waktunya. Mudah-mudahan semakin hijau lagi porto kita. Iya. Gue mau langsung makan sama Arvin untuk tanya bocoran nih, kira-kira saham apa yang bisa beggar atau mungkin kayak Doitnya dia tuh seminggu udah hampir 30%. Iya. Ya, itu luar biasa banget. Oke Vin, thank you ya. Thank you bro. Thank you ya. Bye semuanya. Bye. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.